Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa salatu wassalamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi pada siang hari ini di kelas Tasim Private yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, selamat siang dan juga selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan mengikuti kelas Tasim Private-nya bersama tim Sobat Ngaji mulai periode tanggal 12 Agustus tahun 2024. Dan di sini alhamdulillah pesertanya sudah berkumpul ya, sudah ada 11 peserta. Dan Masya Allah sekali ini dari berbagai wilayah ya. Masya Allah di sini ada Ibu Cahya, Ibu Entin, Ibu Eni, Ibu Elis, Bapak Hendra, Ibu Ida, Ibu Dwi, Ibu Sataria, dan juga Ibu Sri ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu nih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Nah, untuk memudahkan dari tim mengenal lebih jauh lagi dari Bapak Ibu semua, nanti boleh bantu untuk nama Zoom-nya di rename, yaitu nama nanti ada underscore atau strip beserta wilayahnya ya, agar bisa kita saling mengenal lebih jauh lagi nih Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah di sini kita sudah memasuki modul pertama, yaitu modul A ya Bapak Ibu semua, yaitu modul mat panjang 2 harakat yang insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Kurniawan untuk siang hari ini. Dan alhamdulillah Ustadz Kurniawan pun sudah bergabung. Bapak Ibu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah pesertanya banyak ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz, alhamdulillah sangat-sangat antusias sekali kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung pada siang hari ini. Baik, kalau boleh tahu gimana nih sebelum kita alihkan kepada Ustadz Kurniawan, dan beliau pun sudah siap juga untuk mengajarkan materinya kepada kita semua. Dan bagaimana Bapak Ibu untuk modulnya, apakah sudah disiapkan juga? Sudah ya? Ada yang sudah Sudah, di print? sudah. Apakah ada yang sudah di print? Saya belum. Oh, belum, baik. Gak apa-apa Belum ya, di mungkin print. ada yang sudah, ada yang belum ya. Yang belum gak apa-apa, nanti insya Allah akan Lupa ditampilkan di malah. layar oleh Ustadz. Seperti itu ya. Emang gak dipersiapkan untuk segala sesuatunya, catatannya, beserta modulnya, dan juga hatinya juga diniatkan, luruskan. Mudah-mudahan ini sebagai amal ibadah kita untuk dunia dan akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan dan berikan kelancaran dalam kita belajar tahsin bersama-sama bersama tim Sahabat Ngaji. Baik, mungkin itu saja untuk mengefektifkan waktu Bapak Ibu semua. Untuk waktu dan tempatnya silakan kepada Ustadz Kurniawan. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah semuanya di sini ibu-ibu semuanya ya. Ada bapak-bapak di sini enggak? Cung yang Ada Pak. bapak.
Oh ada, Taib, ada Bu ya. Alhamdulillah ya. Bapak berarti saingan gantengnya sama saya ya. Siap. Ya, Masya Allah. Taib, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena tak kenal makanya ta'aruf ya. Jadi kalau tidak kenal kita ta'aruf dulu ya. Taib. Nama saya Kurniawan. Kebetulan saya salah satu dari asatid sobat ngaji ya, yang ibu mungkin sama bapak mengikuti dari channel TikTok ya, dan alhamdulillah bisa bergabung dalam tahsin private ini ya. Masya Allah, alhamdulillah di siang hari ini yang cukup agak sedikit panas ya, tapi mudah-mudahan ini bisa memanaskan semangat ibu-ibu dan bapak semua untuk belajar Al-Quran lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ya. Baik, di sini saya berasal dari Bandung ya, tepatnya ada di Binong Jati ya. Mungkin ada yang di Bandung juga. Kita kenalan dulu ya, kita kenalan dulu supaya saya nanti tidak lupa-lupa ke ibu ataupun bapak ini ya. Sambil juga kalau untuk memudahkan saya juga, silakan ditulis nama, lalu kasih strip dan asal dari kota mana ataupun daerah mana ya, supaya kita lebih kenal, lebih dekat lagi. Baik, saya mulai dari Ibu Eni. Halo Ibu Eni. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu di sini dari Ambon nih. Benar Ibu dari Ambon? Iya, dari Ambon. Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu bisa bergabung ya. Luar biasa, semangat sekali ya. Ini dari luar Pulau Jawa ya. Tapi Ibu bisa mengikuti, alhamdulillah ya. Salam kenal Bu ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mulai step by step ya, sedikit-sedikit supaya semuanya bisa mengikuti dengan sangat baik dan kita bisa belajar membaca Al-Quran ya. Tapi selanjutnya saya juga ingin menyapa sekarang Ibu Sri Sulistiawati. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Bandung ya? Alhamdulillah dari Bandung. Dari mana Ibu Bandungnya? Margahayu Kencana Oh, Kopo, Ustaz. dari Kopo. Masya Ya, Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa bersambung ya, meskipun ini lewat media ya. Alhamdulillah. Allah. Amin. Mudah-mudahan Ibu istiqomah dan diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'annya, Bu ya. Amin, Insyaallah. amin. Baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya saya juga ingin sapa di sini Bapak Hendra yang tadi ya. Halo Pak Hendra. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana Bapak? Saya dari Depok Ustaz. Masya Allah, dari Depok. Alhamdulillah. Masih Jawa ya, masih Jawa. Bahasanya masih nggak jauh ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak diberikan keistiqomahan ya. Dan juga diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'annya ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Salam kenal Pak ya. Baik, selanjutnya saya juga ingin sapa di sini ada Ibu atau Bapak. Ini namanya, oh Ibu ya, ini udah ada namanya. Ibu Endang. Halo Endang, Ibu. Pak. Gimana Bu? Bu Endang, Pak, bukan Oh, Endang. iya betul. Kalau Endang ya pakai tanda curug ya, maaf. Ya, Ya, kalau Endang itu Ikhwan, Pak. Ikhwan ya. Wah, taib. Ibu dari mana Ibu? Di sini dari Bandung juga ya? Ya. Iya, dari Bandung. Dari mana tepatnya Bu Bandungnya? Margahayu Raya. Oh, Margahayu juga. Tapi Margahayu Raya ya. Ya, bukan Beda. Kopo ya. Berarti masih di ibu kota Bandung ya. Taib, Di alhamdulillah. daerah Cibiruan, Pak. Cibiru. Oh, Cibiru. Taib, iya alhamdulillah. Dekat dong dengan kantor Sobat Ngaji, dekat Bu tuh. Kantor Di Sobat mana, Ngaji Pak? daerah Cibiru juga, dekat Cibiru depan Hilir, kampus dekat UPI. kampus ITB. ITB. Kampus apa sih? Kampus UPI, Pak Ustadz. UPI, kampus UPI, Ya. maaf. Ya, dekat dengan Oh, kampus UPI. Iya. kampus UPI. UPI Yang ada Cibiru. lab school? Yang ada lab school? Ya, yang ada live Ya. school. Iya, Oh, Ya, di betul. situ. Iya. ya. Alhamdulillah. Nanti bisa silaturahmi Bu ya ke kita Bu ya. Ya. Allah. Alhamdulillah, barakallah. Baik, mudah-mudahan Ibu juga diberi kemudahan dan juga keistimewakan dalam belajar Al-Qur'annya, Bu ya.
Iya. Tapi selanjutnya saya juga ingin sapa Ibu Nggak apa-apa. Elis ya. Elis, halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Bandung juga kayaknya nih. Ibu Bandung juga. Saya dari Sukabumi. Oh, dari Sukabumi, Masya Allah. Alhamdulillah bisa gabung sama kita, Bu ya. Tapi, Alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu juga diberikan keistiqomahan dan juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran sama kita, Bu ya. Insya Allah. Tapi, selanjutnya saya juga ingin sapa di sini Ibu Cahyarini. Halo, Ibu. Halo Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Ini disebut dari Serpong, Bu ya? Ya, Serpong, Tangerang Selatan, Ustadz. Tangerang Selatan. Alhamdulillah ya. Jadi sudah ada 3 orang nih yang dari luar Jawa ya. Alhamdulillah luar Jawa. Oh, luar Jawa. Luar kota Bandung, maaf maksud saya. Berarti masih Jawa ya. Masih Jawa. Alhamdulillah ya. Baik. Ibu, dan Ibu juga diberi kemudahan juga Ibu ya. Dan juga yang pasti diberikan keistiqomahan ya. Karena mempelajari Al-Quran ini luar biasa ya. Harus benar-benar istiqomah ya. Masya Allah. Baik. Saya juga ingin sapa di sini Ibu Ida. Halo Ibu Ida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana ini? Luwu Timur, Daerah Sulawesi mana? Selatan. Sulawesi, Sulawesi. Masya Allah ya. Bisa gabung sama kita ada dari Ambon dan juga dari Sulawesi ya. Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa gabung sama kita Bu ya. Berarti mengikuti channel dari TikToknya Sobat Ngaji Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, kita bisa bersilaturahmi Bu ya, meskipun dari media sosial ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu juga diberikan keistiqomahan dan juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'an. Terima kasih Bu ya. Baik, selanjutnya saya juga ingin sapa di sini Ibu Imbang Dwi Rahayu. Halo Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat? Baik, Ya, Ibu dari mana, Ibu? Ini tadi lupa sehingga masuknya agak terlambat ya. Nggak Saya apa-apa. dari Malang, Jawa Timur, Pak Ustadz. Dari Malang, Malang, Jawa Masya Timur. Allah, Alhamdulillah, Ibu ya, bisa gabung sama kita, Bu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Ibu juga diberikan keistiqomahan, ya, niat yang kuat, dan juga diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari Al-Quran, ya, Alhamdulillah, Barakallah. Ya, selanjutnya, saya juga ingin sapa Ibu Sataria. Halo, Ibu. Mungkin Ibu. Ya, Waalaikumsalam, Ustaz. Halo. Ibu gimana kabarnya Ibu? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu juga di sini dari Malang ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Itu sama dengan Ibu Imbang tadi ya, dari Malang juga. Alhamdulillah ya, bisa gabung sama kita. Insya Allah mudah-mudahan Ibu diberikan kelancaran, kemudahan dan juga keistiqomahan ya dalam mempelajari Al-Qur'an. Baik. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Ya, selanjutnya saya juga ingin sapa Ibu Yulita. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Ibu sehat? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ibu dari mana Ibu? Dari Prabu Muli. Di mana Bu tuh? Prabu Muli. Palembang. 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 Oh, Masya Allah. Ini dari Sumatera ya. Alhamdulillah ya. Bisa gabung sama kita Bu ya. Jadi ada dari Ambon, dari Sulawesi, dan jadi dari Sumatera juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ibu juga diberikan keistiqomahan ya, dan juga diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'an. Terima kasih Bu ya. Lalu di sini ada Ibu Entin Utami. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, kalau sehat juga. Ibu dari mana sini? Dari Jakarta ya? Ya, saya orang Jakarta Ustaz. Tapi Alhamdulillah. namanya orang Sunda ya, tapi orang Jakarta Ustaz. Ya, mati. Ustaz kok mati ya?
Yang ngefresh kayaknya itu. Gak apa-apa Ibu ya. Kita di sini. Tim. Ya, alhamdulillah. Ya, bisa gabung sama kita. Mudah-mudahan Ibu juga diberikan keistiqomah dan kemudahan dalam belajar Al-Quran. Baik. Ini semuanya udah disapa ya sama saya? Ada yang belum disapa? Udah ya. Baik, ini bebas ya, mau kamera on juga boleh, kalau off juga boleh. Gimana nyamannya Ibu ya? Kalau Ibu nyaman dengan kameranya on, silahkan. Kalau off juga silahkan ya. Tidak apa-apa. Baik, di sini kita akan belajar dari awal Bu ya, dari awal untuk pembahasan tahsin Al-Quran modul A ya, tahsin pertama. Nanti insya Allah ada tahsin 2, tahsin 3, dan seterusnya. Dan untuk tahsin 1 ini kita mempunyai 4 modul Bu ya. 4 modul, jadi saran saya Ibu ya, saran saya karena beberapa kelas ke belakang ada beberapa yang mundur bertahap ya. Jadi Ibu niatkan, istiqomahkan ya, bahwa Ibu ingin belajar Al-Quran ya. Jangan sampai melihat bisa atau enggaknya ke depannya ya. Karena bisa atau enggaknya itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung ikhtiar Ibu sampai mana ya. Yang penting yang Allah nilai di sini adalah ikhtiar Ibu ya. Silakan Ibu ikhtiar sesuai kemampuan Ibu ya. Nanti kalau ikhtiarnya sudah maksimal, insya Allah Allah akan berikan bonus, salah satunya adalah bisa mempelajari Al-Quran ya. Jadi di sini silakan Ibu istiqomah ya, kita ikut pelajari terus, ikuti prosesnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari Al-Quran ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, di sini oleh Teh Syifa udah di-share ya untuk materinya ya, untuk materinya. Kalau bagi yang belum di-print ya, saya akan tampilkan di layar handphone ataupun laptop Ibu ya. Untuk pembahasan materinya ya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, di sini kita akan mempelajari tahsin 1 modul A, solusi lancar membaca mad 2 harokat, mudah dan praktis untuk pemula. Nah, di sini ya, dari segi judul kita sudah namai tahsin 1 modul A. Nah, di sini perlu Ibu ketahui, insya Allah ya, kita akan mempelajari 4 modul, ya, 4 modul. Jadi dari mulai modul A, modul B, modul C sampai modul D ya. Jadi tahsin 1 itu ada 4 rangkaian modul. Nah, untuk tahsin 1 modul A ini insya Allah sebanyak 8 kali pertemuan. Jadi targetnya adalah kita bisa mempelajari atau memahami mad 2 harokat, Bu ya. Jadi tujuan utamanya kita paham dan bisa mempelajari mad 2 harokat. Karena yang paling banyak kesalahan dalam mempelajari Al-Quran itu adalah terletak dari panjang dan pendeknya mad gitu. Jadi kita akan pelajari supaya kita lebih paham dan bisa mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ketentuan ilmu tajwid ataupun tahsin. Lalu kita kasih sebutan dengan mudah dan praktis untuk pemula. Jadi di sini kita belajar ya dengan kemudahan ya. Dalam artian kalau di sini atau ibu ataupun bapak yang ingin diajarkan kembali ke anak didiknya, ke anak-anaknya ataupun ke siapapun, maka kita akan kasih kemudahan dalam proses pembelajarannya ya, supaya nanti ibu bisa mengajarkan kembali ke orang lain ya. Jadi di sini targetnya bukan hanya ibu bisa, tapi ibu juga bisa mengamalkannya kembali ya. Makanya di sini kita kasih tagline untuk pemula ya, untuk pemula. Jadi di sini kita akan mulai dari awal banget ya. Makanya bukan tujuan ya. Jadi
untuk mempelajari hal tersebut, maka kita perlu motivasi ya. Motivasi. Nah, motivasinya ada di riwayat Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, khairukum. Nah, orang yang terbaik atau sebaik-baiknya orang man ta'allamal Qur'an, yang pertama adalah mempelajari Al-Qur'an atau yang belajar Al-Qur'an, Bu ya. Jadi di sini tahap yang pertama yang sudah Ibu sekarang kerjakan adalah sedang belajar Al-Quran. Itu tahap yang pertama ya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang khair, orang yang baik ya, perilakunya, baik itu dari perilaku sehari-hari ataupun dari yang lainnya, maka kita harus pelajari Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang harus dipelajari? Karena Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Bagaimana Al-Quran ini akan menjadi petunjuk kalau kitanya juga tidak belajar Al-Quran? Maka tahap yang pertama yang sedang Ibu sekarang jalani adalah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu banyak ya Ibu ya. Banyak sekali cabangnya ya. Salah satunya kita dari mulai baca dulu ya. Kenapa dari baca dulu? Karena ya ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah surah Al-Alaq ya. Betul Bu ya? Surah Al-Alaq ya. Ada yang tahu ayat berapa Bu? Coba ada yang tahu nggak? Surah pertama turun. Ayat 1 sampai 5. Iya, sampai 5. Betul ya, ayat 1 sampai 5. Ya, bunyinya Iqra. Nah, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, jadi kata yang pertama Iqra. Maka kita kalau mau belajar Al-Quran harus Iqra dulu. Nah, makanya ada ya buku belajar Al-Quran dari nol namanya Iqra. Nah, itu diambil dari ayat pertama surah Al-Alaq. Jadi kita belajar dari mulai baca dulu. Bagaimana kalau kita tahu Al-Quran sebagai petunjuk, tapi kita tidak bisa bacanya. Nah, maka kita harus belajar dari sisi membaca terlebih dahulu. Ya, setelah Ibu bisa membaca, lalu Ibu bisa tahu terjemahnya, barulah nanti masuk ke poin yang kedua, mengerjakannya. Ya, ataupun Ibu baru bisa belajar di sini nih, dari sobat ngaji nih. Nah, tapi Ibu pengen ngamalin. Nah, boleh langsung amalkan aja apa yang Ibu pelajari. Karena itu adalah salah satu dari cara memurojaah atau mengulang pembahasan yang sudah kita pelajari supaya pembahasan tersebut nempel di otak kita, ya gitu. Jadi bukan hanya dihafal tapi diamalkan, insya Allah. Nah ya, jadi harapan saya, Ibu, mudah-mudahan amal soleh ini tidak berhenti di Ibu ataupun di Bapak ya, tapi silahkan share. Silahkan ajarkan kalau Ibu ke suaminya, kalau Bapak ke istrinya, ataupun ke anaknya, ke cucunya, ke siapapun, supaya amal jariah dalam mempelajari Al-Quran terus mengalir sampai tidak terbatas. Ya, makanya saya sebutkan dengan MLP ya, multiple level pahala ya. Jadi berlipat ganda terus pahalanya, insya Allah ya. Insya Allah dalam mempelajari Al-Quran ini. Nah itu Bu ya. Jadi selain dari hadis ini ada juga perintah yang wajib ya. Perintah wajibnya itu ada tertuang dalam surah Al-Muzammil Bu ya. Nah, Muzammil. Ada yang tahu ayat berapa? Perintah untuk belajar Al-Quran? Ayat? Waratil Qur'an 4. Iya, Masya Allah. Ya betul ya. 4 ya. Waratil Qur'ana tartilan. Dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Dengan hati-hati. Pelan-pelan Bu ya. Nah itu adalah pokok dari perintah kita belajar Al-Quran. Nah kalau ini bonus ya. Kalau yang saya tampilkan ini adalah bonus ya. Jadi kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, baik belajarnya ataupun mengamalkannya, maka kita termasuk orang yang khair ya, orang yang terbaik ya, pandangan Rasulullah SAW ya. Saya izin hapus ya.
Nanti Ibu bisa cek kembali di surahnya ya. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Di sana Allah tulis perintah kita belajar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan dulu, Bu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tajwid sama tahsin? Ibu, saya ingin nanya nih ya. Ibu pernah dengar nggak kalimat kata tajwid atau kata tahsin? Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah ya? Coba di sini, yang baru dengar di sini ya. Ada yang baru dengar kata tajwid atau kata tahsin? Ada? Berarti semuanya udah pernah dengar ya. Nah, saya tanya sekali lagi ya. Apa yang Ibu ketahui perbedaan antara tajwid dengan tahsin? Nah, coba apa yang Ibu ketahui antara tajwid dengan tahsin? Apakah sama atau beda? Coba, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh pakai fitur raise hand, Bu ya, diangkat tangannya pakai fitur. Atau nyalakan aja mikrofonnya. Ada yang tahu tajwid sama tahsin? Coba ya Ustaz. Baik, Ustaz. Coba Ibu siapa nih? Ibu Yulita. Halo Ibu Yulita. Ya. Coba Ibu, apakah sama atau beda Bu tajwid sama tahsin? Hampir sama. Kalau tajwid kan memperindah bacaan, memperbaiki bacaan biar indah. Tahsin juga gitu. Hampir sama. Yes. Jadi menurut Ibu sama ya? Sama-sama memperindah atau memperbaiki. Coba dari yang lain nih, dari yang lain. Coba ada yang beda nggak? Boleh coba Ustaz. Ya, boleh Ibu. Kalau tajwid itu lebih kepada, kalau di bahasa Indonesia mah tanda-tanda baca gitu ya. Lebih kepada itu. Nah, kalau tahsin itu mempelajari itunya gitu, mempelajari cara membacanya itu tahsin gitu. Oh, jadi ini mah kebaca Bu ya? Ya, ini kalau tanda tajwid, ya. tajwid itu kayak tanda baca gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ya Ustadz ya, ada Ya, fathah, ada terus panjang pendeknya gimana. Nah, mempelajari itu semua tuh namanya tahsin gitu. Oh, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Tuh, sudah dilengkapi lagi ya. Sama Ibu siapa tadi barusan? Sama Endang, Pak Ustadz. Oh, Ibu Endang ya. Alhamdulillah. Tuh, Ibu sudah melengkapi ya. Mungkin dari yang lain ada yang punya wawasan lebih luas lagi mungkin terkait tajwid ataupun tahsin? Atau sama yang tadi Ibu Yuli sama Ibu Endang? Baik, kita bongkar ya. Kita bongkar, Bu ya. Apakah sama tajwid sama tahsin? Nah, kurang lebihnya sudah tepat apa yang dikatakan Ibu Yuli sama Ibu Endang ya. Betul, seperti itu ya. Jadi tajwid ataupun tahsin itu berasal dari akar kata yang sama ya Ibu ya. Jadi dari akar kata yang sama. Boleh dicatat ya. Kalau tajwid itu berasal dari kata jawada, Bu ya. Jawada. Nah, jawada. Sedangkan kalau tahsin itu hasana. Nah, ya. Hasana. Nah, nanti akar katanya jawada yujawwidu tajwidan. Hassana yuhassinu tahsinan. Ini berasal dari akar kata fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya. Jadi jawada, hassana, yujawwidu ya. Jadi artinya dia memperbaiki, mempelajari, memperindah, memperbagus ya bacaan Al-Qur'an. Apa yang seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Yuli ya. Nah, sedangkan di kita mengenal tajwid sama tahsin dalam bahasa Indonesia, tajwid itu lebih ke istilah mungkin ya, lebih ke istilah. Seperti dulu saya mungkin belajar tentang tajwid itu ada mad tabi'inya, mad badalnya, dan mad-mad yang lain ada gunahnya seperti itu. Dan untuk kata tahsin ini seperti yang disampaikan oleh
Ibu Endang ya. Jadi tasin ini lebih ke cara membacanya ya, lebih ke cara mempelajara. Apa namanya? Cara membacanya. Jadi baik tajwid ataupun tasin sebenarnya itu sama. Cuman populer tasin itu ke 2010 ke sini. Itu taswin mulai populer kalimat ini. Sedangkan tajwid ini lebih dulu populer kalimatnya dibandingkan dengan kata tahsin. Meskipun dua-duanya dari akar kata yang sama dan pengertian yang sama. Ya, begitu ya. Jadi sampai sini berarti Ibu sudah mulai tahu ya apa itu yang dimaksud dengan tajwid ataupun tahsin. Jadi intinya Ibu masuk ke Zoom Sobat Ngaji dalam rangka belajar tajwid ataupun tahsin ya. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Saya izin untuk hapus terlebih dahulu ya. Nah, nanti kalau yang lupa bisa lihat di link rekaman karena kita sudah record ya. Dan Ibu bisa ulang-ulang recordnya ya. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, di sini sudah dijelaskan juga ya. Apa yang tadi saya sampaikan sudah ditulis oleh penulis. Kata tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, yang mempunyai arti indah atau bagus dan membaguskan. Sedangkan kata tahsin berasal dari bahasa Arab juga, hassana yuhassinu tahsinan, yang mempunyai arti memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah atau membuat lebih baik dari sebelumnya. Ya, begitu. Kan biasanya kata tahsin, Bu ya, ini tambahan dari saya. Kata tahsin itu lebih ke praktek, lebih ke perilaku, lebih ke kontak fisik ya. Sedangkan tajwid itu bukan ke kontak fisik. Makanya Allah menyebutkan kata baik itu dalam beberapa bentuk dalam Al-Qur'an, berbentuk kata ya. Ada yang memakai kata hasan, memakai kata toyib, ada yang memakai kata birun, ada yang memakai kata jamil ya. Itu semuanya baik ya. Ketika kata baik ya dengan menggunakan kata hasana, berarti ini ada kecenderungan ke perilaku ya. Seperti dalam surah At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, ahsani takwim ya. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dari fisik yang begitu sempurna. Nah, ya. Jadi ini kaitannya dengan fisik ya kalau hasana yuhasinu ini. Maka ketika dikaitkan dengan bahasa Al-Qur'an ya, maka ini kaitannya dengan prakteknya. Makanya kata tahsin ini lebih cenderung ke prakteknya daripada ke istilahnya ya. Begitu Ibu ya. Jadi sampai sini Ibu sudah mulai kebuka ya terkait tajwid ataupun tahsin ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Takutnya ada yang masih agak bingung ya. Gitu. Sebenarnya sama ya. Sudah sama ya. Kalau Ibu masih bingung, ikuti aja dulu alurnya. Nanti Ibu bisa ulang-ulang kembali di rekamannya. Atau nanti di akhir Ibu bisa bertanya. Catat aja dulu kalau ada pertanyaan ya. Kita lanjut Bu ya. Nah, kalau ini ya, di halaman selanjutnya, ini secara istilahnya. Kalau tadi kan secara bahasa nih ya. Tadi secara bahasa, sekarang secara istilahnya. Nah, di sini disebutkan yang disebut dengan tajwid ataupun tahsin, ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Apa yang disebut dengan tahsin? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, ya. Ma'a i'ta'ihi, dengan memberikan haknya, ya, haqqahu, wa mustahaqqahu, dan juga mustahaknya. Nah, boleh Ibu catat ya. Di sini ada 3 poin, Ibu ya. Ada 3 poin yang akan kita pelajari, inti dari pembahasan tahsin yang akan terus kita pelajari dari tahsin 1 sampai nanti tahsin selanjutnya ya. Apa itu? Pertama adalah istilah
makhraj, Bu ya. Nah, istilah makhraj ini, makhrajihi. Jadi pertama istilah makhraj. Nah, jadi istilah makhraj ini adalah puncak dalam mempelajari ilmu tajwid, ya. Di sini. Nah, ini sudah disebutkan di sini ya. Makharijul huruf. Yang kedua adalah hak huruf dan ketiga adalah mustahak huruf, ya. Jadi pertama adalah makhraj. Nah, makhraj itu, Bu ya, itu tempat keluarnya huruf, ya. Saya bahas sedikit ya supaya Ibu kebayang ya. Yang disebut dengan makhraj itu, tempat keluar itu adalah ketika Ibu mengucapkan huruf ba, contohnya ya. Ba. Tidak bisa mengucapkan huruf ba kalau bibirnya tidak rapat. Betul nggak, Bu? Coba Ibu mengucapin huruf ba, tapi bibirnya terbuka. Keluar nggak huruf ba? Enggak. Yang keluar huruf apa, Bu? Suara apa? Nah, itulah yang disebut dengan makhraj, Bu ya. Jadi tidak akan keluar suatu huruf kalau tidak dari sumbernya, tidak dari tempat keluarnya. Nah, nanti kita akan mempelajari itu. Tapi ini nanti agak jauh ya, makanya Ibu kuatkan niat Ibu, betapapun nanti agak sulit sekalipun pembahasannya, maka niatkan ini sebagai pahala. Karena suatu ketika, meskipun di sini Ibu nih nggak ngerti nih, saya agak pusing. Tapi ke depan, insya Allah Allah akan memberikan jalan ketika Ibu memang sudah waktunya paham. Gitu ya. Karena saya juga ketika mempelajari ilmu tasyin ini, nggak langsung paham, Bu ya. Ya, mikir dulu ya, karena tingkat kecerdasan seseorang itu kan beda-beda. Ada yang langsung paham, ada yang beberapa waktu baru paham, ada yang lama nggak paham-paham. Berarti itu nasib, Bu ya, nasib. Nah, tapi Ibu jangan pantang menyerah ya. Kalau Ustaz saya udah ngaji bertahun-tahun tapi nggak paham-paham, nggak apa-apa Ibu. Ibu hitung-hitung, ngumpulin pahala, nabung pahala, yang mudah-mudahan nanti Ibu bisa petik buahnya di akhirat kelak ya. Insya Allah ya, Allah tidak buta. Allah itu maha melihat apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu lakukan ya. Dan malaikat tidak tidur, Bu ya. Malaikat akan sibuk mencatat amal Ibu ya. Meskipun apa yang Ibu pelajari itu nggak paham-paham ya. Tapi niatkan untuk belajar ya. Niatkan untuk belajar. Insya Allah kalau Ibu sudah waktunya paham, Allah akan berikan kepemahaman ya. Taib. Itu untuk makhraj, Bu ya. Kedua, hak huruf. Apa sih hak huruf ya? Nah, hak huruf itu adalah namanya sifat, Bu ya. Sifat ya. Jadi sifat yang senantiasa nempel, Bu ya. Nempel di huruf. Contoh nih, Bu ya. Kalau Ibu ngucapin huruf H nih, Bu ya. Huruf H besar nih ya. Huruf H besar. Ibu coba ngucapin huruf H besar tapi tanpa keluar napas. Keluar nggak, Bu, suaranya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, itu yang disebut dengan hak sifat yang nempel. Ya, sifat yang nempel. Jadi kalau ngucapin huruf H harus keluar sama udaranya. Ya. Kalau nggak keluar sama udaranya, berarti dia bukan huruf H, tapi huruf A atau huruf Hamzah, Bu ya. Gitu ya. Taib. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan mustahak huruf ya. Apa itu mustahak huruf? Nah, mustahak huruf itu di sini. Mustahak huruf itu ya ini senantiasa ya yang sewaktu-waktu dapat berubah. Kalau tadi kan senantiasa nempel ya, tidak ada berubah ya. Harus seperti itu ya, harus ada udara kalau huruf H. Kalau nggak ada udara jadi huruf Hamzah ya. Nah, sedangkan yang ini mah kalau pertemuan huruf, Bu ya. Nah, contohnya gini nih, Ini min ayatin contohnya ya. Min ayatin ya. Contoh gini ya. Nah, suara nun ini
ini sewaktu-waktu dapat berubah. Kan di sini mah jelas, Bu ya. Tapi ketika kata min ini berhadapan dengan huruf lain, contoh ya, dengan huruf ja contohnya. Sok, bukan soalnya ya. Nah, maka dia suara minnya akan berubah, Bu ya. Akan berubah, tidak jadi min tapi jadi ming. Nah, gitu Bu ya. Nah, itu yang disebut dengan mustahak sewaktu dapat berubah karena terjadinya pertemuan antara huruf ya. Ketika huruf nun sukun bertemu hamzah, maka dia dibacanya jelas. Tapi ketika bertemu dengan huruf jim, maka dibacanya jadi dengung atau jadi samar ya. Itu. Duh, maaf ya. Nah, itu Bu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari 3 huruf ini ya. 3 huruf, 3 istilah ini, baik makhraj, hak ataupun mustahak. Gitu. Ibu izin sebentar ya. Saya pengen pipis ya. Baik ya. Tip. Nah, jadi kita akan mempelajari 3 istilah ini. Tapi ini tidak langsung sekarang, Bu ya. Tidak langsung sekarang. Sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Karena ini mah hanya mengenalkan ya, mengenalkan bahwa kita dari tajwid ataupun tas ini akan mempelajari 3 istilah ini ya. Insyaallah. Jadi persiapkan Ibu ya, mental Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa istiqomah ya. Baik, insyaallah mudah deh, insyaallah mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke hukum ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid ataupun tahsin. Para ulama tajwid membagi tajwid itu kepada 2 bagian hukum ya. Pertama, ada yang disebut dengan tajwid ilmi, Bu ya. Jadi ada yang disebut dengan tajwid ilmi. Nah, hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ada yang tahu Ibu fardu kifayah apa? Fardu kifayah? Coba, ada yang tahu nggak? Ya, Ustaz. Coba ya Ustaz. Apa? Coba Ustaz ya. Kalau Coba. misalnya satu pekerjaan sudah dikerjakan oleh sebagian orang, yang lainnya nggak perlu mengerjakan lagi gitu ya Ustaz ya? Iya betul. Betul seperti itu ya. Jadi, betul kata Ibu Entin ya. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang wajib bagi setiap orang, kecuali kalau ada yang mudah mengerjain ya. Seperti halnya hukum sholat jenazah nih ya, sholat jenazah. Ketika seseorang di suatu kampung tersebut ada yang meninggal, lalu sebagian orang sudah menyolatinya atau mensolatkannya, maka kewajiban bagi orang yang belum itu gugur. Nah, itulah fardu kifayah ya. Jadi belajar teori ya, tajwid ilmi itu fardu kifayah, Bu ya. Jadi tidak setiap orang harus bisa mempelajari teorinya gitu ya. Cukup sebagian orang yang konsen dalam bidang teorinya saja ya. Kalau udah ada, Ibu tidak perlu turun tangan ya, gitu ya. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan tajwid amali. Nah, kalau ini hukumnya adalah fardu ain. Coba, selain Ibu Entin nih, coba Ibu siapa nih ya? Saya coba sapa Ibu Imbang. Halo Ibu. Iya, Coba Ibu. Alif berarti fardu ain berarti berlaku untuk setiap orang. Iya betul ya. Kalau fardu ain itu seperti yang dikatakan oleh Ibu, berlaku wajibnya untuk setiap orang ya. Seperti halnya sholat wajib ya, sholat yang 5 waktu. Itu harus benar-benar dikerjakan tiap orang, tidak bisa dibadal. Tidak bisa orang lain nitip, ya nggak bisa ya, atau udah ya orang lain udah ngerjain nih,
udah kita mah nggak perlu, nggak bisa. Tapi tiap orang harus mengerjakan karena itu untuk kebaikan dirinya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, tajwid amali pun sama. Amali itu apa? Tajwid praktek, Bu ya, baca. Nah, yang akan kita pelajari nih, ya, itu hukumnya ada setiap orang harus, bukan harus bisa ya, harus ikhtiar dalam belajarnya gitu. Jadi fardu ain itu ikhtiar belajarnya. Baik bisa ataupun enggak itu adalah urusan nanti terakhir ya. Yang penting ibu ada niat ya untuk ikhtiar belajar baca Al-Qur'an. Maka kewajibannya sudah gugur gitu ya. Karena ini berasal dari surah Al-Muzammil ayat 4 ya, warattilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan bacaan yang tartil, perlahan-lahan, penuh kehati-hatian gitu Bu ya. Nah, Ibu udah tahu ya hukumnya ya. Berarti di sini kita akan mempelajari tentang belajar prakteknya dulu ya. Meskipun nanti di depan Bu ya kita akan dikenalkan juga dengan istilahnya, tetap yang utamanya adalah amalinya, prakteknya. Selama prakteknya Ibu benar bacanya sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun istilahnya, ilminya Ibu nggak tahu, nggak apa-apa ya. Yang penting prakteknya benar ya. Yang penting bacanya mulai bisa sedikit-sedikit, itu sudah luar biasa, Masya Allah, sesuai dengan apa yang disabdakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat keempat. Gitu, Bu ya. Baik, hukumnya sudah, pengertiannya sudah. Lanjut, Bu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tartil yang tadi disebutkan surah Al-Muzammil ayat 4. Apa sih tartil itu ya? Apa sih tartil itu? Apakah tartil itu perlahan-lahan harus pelan-pelan banget? Ya, harus pelan-pelan banget atau harus gimana? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Bikin. Ya. Dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, ini Hafsah ini adalah salah satu istri Nabi, putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Pernah menyifati qiraah Nabi, bacaan Nabi ya. Beliau membaca sebuah surah dan mentartilkannya. Nah, jadi dari istri Nabi yaitu Hafsah ya binti Umar bin Khattab, beliau pernah menyifati qiraah Nabi itu seperti apa. Ternyata ketika Nabi membaca sebuah surah, beliau membacanya dengan bacaan yang tartil ya. Lalu dalam suatu riwayat yang lain pun dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya mengenai makna tartil. Nah, jadi Ali pernah ditanya oleh sahabat yang lain tentang apa makna tartil tersebut. Maka sahabat Ali radhiyallahu an menjawab, huwa tajwidul huruf, mentajwidkan huruf ya, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tempat berhentinya. Nah ya, yang pertama kata Ali, mentajwidkan huruf ya. Nah ini akan kita pelajari ya, mentajwidkan atau mentahsinkan. Jadi bacaannya harus benar-benar tidak tertukar setiap hurufnya. Nah nanti kita akan bahas ya di depan ya terkait pembahasan hurufnya ya. Lalu juga mengetahui tempat berhentinya. Nah ini problem semua ya, ketika kita bertemu dengan ayat yang panjang maka kita bingung berhentinya di mana kalau nafas kita pendek ya. Dan juga kadang mengawalinya juga kita suka kebingungan. Maka insya Allah nanti ke depan pun kita akan belajar tentang cara berhenti dan memulai ya, insya Allah. Taib. Ya, itu makna tartil Bu ya. Pokoknya ketika Ibu baca harus penuh dengan kehati-hatian ketika membaca setiap huruf yang Ibu baca. Karena setiap huruf yang Ibu baca itu mengandung pahala loh ya. Dalam suatu riwayat ya dikatakan, man qara'a fi kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya, satu huruf saja, maka baginya
satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Dan satu kebaikan tersebut Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, ya. Tolong lagi aja ya. Tunggu ya. 10 kali lipat, ya. Nah, 10 kali lipat. Kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu huruf. Alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi setiap huruf yang ibu baca ini mengandung 10 pahala kebaikan. Bayangkan saja ibu membaca bismillah nih, yang 19 huruf, kalau dihitung secara matematis itu sudah 190 huruf. 190 pahala, ya. Maka luar biasa, sangat banyak pahalanya, ya. Dan itu kalau hitungan matematis, ya. Beda lagi kalau hitungan Allah. Mudah-mudahan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setiap huruf yang kita baca, ya. Makanya kita harus penuh dengan kehati-hatian ketika kita membaca huruf dalam Al-Qur'an. Baik, kita lanjut Bu ya. Sekarang ke tujuan, ya. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ataupun tahsin adalah untuk menjaga lidah dari kesalahan. Membaca Al-Quran yang meliputi al-lahnul jali atau al-lahnul khafi. Ibu pernah dengar nggak dua istilah yang ini, Bu? Maaf. Al-lahnul jali atau al-lahnul khafi. Pernah dengar nggak dua istilah ini, Bu? Coba. Belum, Pak Ustadz. Belum, Pak. Belum nih, semuanya belum. Belum semuanya, saya juga belum. Belum ya? Iya. Alhamdulillah, ya. Berarti Ibu di sini kita akan pelajari apa itu al-lahnul jali atau al-lahnul khafi. Jadi tujuannya untuk menghindari kesalahan, ya. Lahan itu, Bu ya. Lahan, ini lahan dua-duanya. Lahan itu artinya kesalahan, ya. Kalau jali itu artinya nampak atau terlihat. Sedangkan khafi ini lawan terlihat, berarti tersembunyi. Jadi nanti ada dua kesalahan, yang terlihat sama yang tersembunyi. Nah, tujuan tajwid itu adalah menghindari dua kesalahan tersebut, baik kesalahan yang terlihat ataupun kesalahan tersembunyi. Nah, di antara contohnya di sini, Bu ya. Sering terjadi seperti kalimat di sini, Bu ya. Ini panjang berapa harokat menurut Ibu, Bu? Coba. Dua, Pak Ustadz. Ya, dua. Tapi secara praktik kadang ada yang lebih. Contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Benar atau betul, Bu? Salah. Salah ya? Iya, seharusnya kan di sana terjadinya panjangnya 2 harokat. Tapi malah dibaca 4 harokat. Dan ini sering saya mendengar terjadi kesalahan seperti ini, ya. Atau ketika membaca idaja, ya, yang seharusnya 4 harokat malah dibaca 2. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, gitu, Bu ya. Ibu pernah membaca ini 2 harokat, pernah nggak? Pernah. Pernah, ya. Bisa konsisten panjang ya, Ustadz. Iya, betul. Kita kurang konsisten panjangnya, ya. Kadang kita tahu itu panjang 4 harokat, tapi karena tergesa-gesa, ya, karena hal yang lain, jadi kebacanya 2 harokat. Nah, itu berarti kita harus diulang, ya. Harus pelajari kembali setiap tandanya. Atau, ya, contoh yang selanjutnya di sini. Terjadinya pantulan, Bu ya. Terjadinya pantulan. Qul huwallahu ahad. Yang seharusnya mantul malah enggak. Yang seharusnya enggak mantul malah mantul, ya. Pernah Ibu ini dibaca mantul enggak? Pernah enggak? Kata kul. Kulle. Ya, itu enggak boleh, ya. Atau yang ini ya harusnya mantul tapi enggak. Ahad. Harusnya ahad, ya. Gitu. Allah. Atau contoh kedua, Allahus somad, tapi dibaca Allahus somad. Nah, gitu, Bu ya. Atau tergesa-gesa dalam membaca gunah, Bu ya.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pernah baca seperti itu? Pernah. Pernah, ya. Pernah. Ya, seperti itu tergesa-gesa dalam baca guna. Nggak boleh, dan itu termasuk kesalahan. Tapi kalau tidak tahu, nggak apa-apa, ya. Karena ada 3 orang, Bu ya, ada 3 orang yang Allah tidak catat amalnya, baik amal kebaikan ataupun amal keburukannya. Pertama ada orang yang lupa sampai dia ingat. Kedua, orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Dan yang ketiga, orang yang gila sampai dia sadar. Ya, jadi 3 orang tersebut tidak akan Allah catat amal soleh ataupun amal buruknya. Tinggal ibu kalau nggak mau dicatat, tinggal milih yang 3 yang tadi ya. Gitu. Dem ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tadi, Bu ya. Lalu mana yang disebut alahnul jali atau alahnul khafi? Nah, alahnul jali itu kesalahan yang nampak itu biasanya yang sudah diketahui oleh umum, Bu ya. Seperti panjang 2 harokat, ya. Itu ada tandanya, kelihatan panjangnya seperti ini, Bu ya. Nah, itu udah pada tahu panjang 4 harokat. Tandanya sudah pada tahu, ya. Tapi dibacanya keliru. Nah, itu masuk ke kesalahan khafi. Ya. Khafi itu tidak konsisten. Tadi disebutkan ya, tadi ya. Tidak konsisten itu kesalahan khafi, tersembunyi. Tidak setiap orang tahu bahwa itu kesalahan, ya. Gitu. Seperti itu, Bu ya. Nah, selanjutnya, untuk menghindari tersebut, maka kita akan pelajari supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan tadi. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, Bu ya, kita akan mempelajari mad, ya. Mad itu artinya panjang, Ibu Bapak ya. Artinya panjang. Nah, kita akan mempelajari dari mulai mad 2, 4 sampai 5 dan 6 harokat. Ya. Nah, modul yang sedang kita pelajari ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu mad 2 harokat. Ya. Jadi kita akan mempelajari mad 2 harokat. Nah, nanti untuk mad ini ada 4 modul ya, dari modul A sampai modul D. Jadi kita akan bahas tentang mad ya, seluk-beluk tentang mad ya. Baik 2, 4, 6 harokat ya. Lalu nanti tasin 2, nah barulah kita mempelajari guna ya, dan juga qalqalah gitu ya. Guna banyak ya, ini guna, ada guna, idgham biguna, ini istilah semua ya, istilah semua. Nanti kita akan pelajari juga. Yang penting bacanya aja dulu ya, gitu. Nah, yang kita pelajari ini dulu ya, insyaallah kita akan pelajari ini dulu. Baik, sampai sini Ibu bisa dipahami ya, tujuan kita belajar untuk apa, Bu? Tujuan kita, saya ulang, tujuan kita belajar untuk apa? Ayo. Supaya menghindari kesalahan, Ustaz. Iya, betul, menghindari kesalahan ya. Jadi tujuan kita belajar Al-Quran adalah menghindari kesalahan. Baik. Di sini ada yang baru bergabung ya, Bapak Sutrisno. Oh, berarti tadi ada teman Pak ya, tadi sudah ada Bapak seorang, Pak Hendra ya, sekarang Bapak Sutrisno baru bergabung, ya nggak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa, telat juga, ada rekamannya Pak ya, ada rekaman, nanti Bapak bisa lihat di link rekaman yang akan kita kirim di grup ya, insya Allah Pak ya. Jadi Bapak tidak perlu hadir, jadi ke semuanya nih, semuanya ya, kalau Ibu di beberapa temuan ke depan tidak bisa hadir ataupun telat hadirnya, itu tidak apa-apa, karena kita rekam, karena kita record ya, dan setiap record itu Ibu bisa putar beberapa puluhan kali ya, karena kita sediakan ya, supaya Ibu tidak tertinggal materi dan tidak kalau kurang paham bisa diulang-ulang gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mulai nih Bu ya, Ibu persiapkan ya segala sesuatunya. Kalau Ibu gampang haus, silakan sediakan minumannya. Kalau Ibu biasa nyatet, silakan catatannya disiapkan juga ya. Kalau Ibu ngantuk sambil ngopi pun makan tidak apa-apa, silakan ya. Yang penting
Ibu bisa fokus dalam kita belajar sini ya. Baik. Di sini kita akan mulai dari istilah yang namanya mad asli. Ibu pernah dengar istilah mad asli ataupun Bapak? Nih, coba saya Bapak sapalah yang baru gabung. Halo Pak Sutrisno. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana Pak? Dari Jakarta Ustaz. Dari Jakarta, Masya Allah. Alhamdulillah masih bisa bergabung sama kita Pak ya. Jadi meskipun Bapak telat, ada rekamannya Pak ya. Insya Allah ya. Baik, Bapak. Bapak pernah dengar istilah mad asli Pak? Pernah Ustaz. Gimana? Pernah. Apa yang Bapak ketahui dengan istilah tersebut Pak? Ini mad yang apa ya? Yang utama Ustaz ya. Mad yang utama, yang pertama dipelajari mungkin Pak ya? Iya, betul ya. Bisa masuk ke situ. Baik. Coba saya ke Ibu Ida. Halo Ibu Ida. Halo? Ibu Ida ada? Ya, ada. Ada. Coba Ibu, yang Ibu ketahui tentang mad asli, Bu? Baru dengar, Ustaz. Baru dengar. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ke Ibu Elis. Halo Ibu Elis. Ada Ibu? Mikrofonnya mungkin belum dinyalain. Atau mungkin belum ada di tempat. Coba saya ke yang lain. Ke Ibu Eni. Halo Ibu. Ibu Eni ada? Ada Ustaz. Iya. Ibu abang Ibu tahu tentang mad asli Bu? Mad yang tidak bergantung pada suatu sebab ya saya. Ayo Ustaz. Iya, itu yang ada di layar Bu ya. Iya, betul Bu ya. Baik ya. Baik ya. Nah, ini sudah saya tampilkan sebenarnya ya untuk mad asli ini. Nah, ini diambil dari perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, Bu ya. Beliau ini adalah salah satu pakar ilmu tajwid ya pada masanya. Nah, kita ambil dari bait beliau ini dalam kitab Tuhfatul Atfal, Bu ya. Kitab Tuhfatul Atfal, saya lupa lagi bait keberapa ini ya. Beliau mengatakan terkait mad asli. Kata beliau, mala tawakkufun lahu ala sabab ya. Jadi yang disebut mad asli atau mad tabi'i. Nah, kadang juga disebut mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung pada suatu sebab ya. Wala bidunil hurufu tujtalab. Tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang atau mad ya. Jadi mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi mad. Contoh Bu ya. Nih contoh. Ini huruf ba Bu ya. Menurut ibu-ibu ini banyak panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya. Sepakat semuanya pendek? Pendek. Pendek, sepakat. Iya. Lalu kalau ini Panjang. panjang ya. Kenapa panjang? Sedangkan yang ini pendek, tapi yang ini pendek, yang ini panjang. Apa bedanya Bu? Ada mad. Yang kedua ada alifnya. Yang kedua ada alifnya. Iya betul ya ibu-ibu ya. Yang kedua, yang ini ada alifnya. Nah maka ini yang disebut ya. Yang tadi disebut oleh Syekh Al-Jamzuri ya, mad yang tidak bergantung pada suatu sebab dan tanpa adanya huruf tersebut tidak akan terjadi panjang. Nah, ini yang disebut dengan huruf tersebut tuh. Huruf mad ya. Jadi tidak akan terjadi panjang kalau tidak ada huruf mad. Ya, tidak ada huruf mad. Nah, salah satu huruf mad adalah adanya fathah bertemu alif.
Gitu ya. Fathah bertemu alif. Baik ya. Jadi kita akan mempelajari mana yang panjang dan mana yang pendek. Nah, ini kan sebuah tanda, Bu ya. Fathah bertemu alif itu sebuah tanda dalam Al-Qur'an ya. Nah, Ibu bisa nggak menghafal seluruh tanda mad 2 harokat dalam 1 detik? Bisa nggak, Bu? Bapak, bisa nggak? Coba. Ini kan baru 1 tanda nih. Dan ada beberapa tanda lagi disebut mad 2 harokat tuh. Ada yang bisa nggak? Sukun, wawu sukun. Temu kasroh. Kasroh dengan ya. Iya. Betul ya. Tapi dalam 1 kata, Bu. Tapi kesebut semuanya, bisa nggak? Semua tandanya. Oh, Nuhiha. Bukan itu. Nuhiha. Nuhiha. Kurang lengkap, itu baru 3, Bu. Iya, baru 3 ya. Nah, kita akan pelajari, Bu ya. Ibu dapat menyebutkan semuanya, tapi dalam 1 kata ya. Dalam 1 kata Ibu bisa tahu panjang seluruh mad 2 harokat. Mau tahu nggak, Bu? Atau mau tahu aja atau mau tahu banget, Bu? Bukan udah mau tahu. Mau tahu? Ya, kita akan pelajari, Bu ya. Ya, Taib, kita akan pelajari ya. Nah, ya. Di sini, Bu ya, nih. Di sini kita akan ketahui tanda-tandanya dulu ya. Mad asli atau mad tabi'i secara bahasa mempunyai arti alami, natural atau biasa. Nah, ini secara bahasanya, Bu ya. Yang tadi saya sebutkan mad asli ya. Alami, natural atau biasa. Dinamakan tabi'i karena mad mempunyai tabiat yang benar, tidak akan menambah atau mengurangi kadar 2 harokat. Nah, penjelasannya mad adalah memanjangkan suara dengan huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasroh, dan waw sebelumnya dhammah. Ya, ini, Bu ya. Nah, ini fathah bertemu alif, ya fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Ya. Nah, tanda-tanda ini kita akan rangkum dalam 1 kata ya, supaya Ibu lebih mudah ya taunya. Nah, sedangkan tanda-tanda tersebut ada 7, Bu ya. Nah, dalam Mushaf Indonesia, tanda mad 2 harokat pada umumnya berjumlah 7 tanda yang dibaca 2 harokat. Jadi, ada 7 tanda. Nah, kita akan hafal 7 tersebut dalam 1 kata. Siap, Ibu ya? Siap ya? Siap ya? Nah, tandanya adalah katanya adalah 3, 2, 2. Coba Ibu ucapkan sama-sama. 3, 2, 2. 3, 2, 2. 2, 2. Ya, bisa, Bu ya? 3, 2, 2. Sekali lagi. 3, 2, 2. Iya, 3, 2, 2. Ya, lanjut. Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, Fathah, kasroh, dhammah. Fathah, Dhammah. Ya, kita ulang ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. 3, 2, kasroh dhammah. Ya, segitu tahu, Bu ya? Ya, sudah bisa ya, Bu ya? Saya tulis dulu ya. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. Nah, ya. Jadi rumusnya 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah ya. Oke, coba ulang sama-sama, Bu. 1, 2, 3. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, dhammah. 3, 2, 2, fathah, kasroh, dhammah. Oke, sip. Selanjutnya, fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Dhammah, dhammah. Ya, ya.
Fatah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Silakan ulang. 1, 2, 3. Fatah, Fatah, kasroh, kasroh, doma, doma. Ya, kita gabung, Bu ya. 3, 2, 2. Fatah, kasroh, doma. Fatah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Silakan. 1, 2, 3. Bagus. 3, 2, 2, Kasroh, kasroh, doma, kasroh, kasroh, doma, doma. kasroh, doma. Oke, ya. Coba kita tutup. Kita tutup. Ya, kita tutup ya. Coba Ibu Ida, sebutkan Bu. 3, 2, 2, fathah, kasroh, doma, fathah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Iya, Bapak Sutrisno, silakan. 3, 2, 2, fatah, kasroh, doma, fatah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Masya Allah. Ibu Eni, silakan. 3, 2, 2, fatah kasroh doma, fatah fatah fatah, kasroh kasroh doma doma. Itu siapa? Ibu siapa itu? Nggak tahu. Ya, Dave, nggak apa-apa. Coba Ibu Eni dari Ambon. 3, 2, 2, fatah kasroh doma, fatah fatah fatah, kasroh kasroh doma doma. Iya, Taib. Ibu Entin, silakan. 3, 2, 2, fathah, kasroh, doma, fathah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Ya, selanjutnya Ibu Sri, silakan. 3, 2, 2, fatah, kasroh, doma, fatah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Ya, Ibu Cahya, silakan. 3, 2, 2, fathah, kasroh, doma, fathah, 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 kasroh, 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 doma, doma, doma. Kasrohnya 2 kali, Bu. Kasroh, kasroh, doma, Oh, doma. kasroh, kasroh, doma, doma. Iya, sip. Ibu Endang, silakan. 3, 2, 2, fatah, kasroh, doma, fatah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Iya, sip. Bapak Hendra, silakan. 3, 2, 2, fathah kasroh doma, fathah fathah fathah, kasroh kasroh doma doma. Iya, sip. Ibu Elis, silakan. 3, 2, 2, fatah kasroh doma, fatah fatah fatah, kasroh kasroh doma doma. Ibu Sataria, silakan. 3, 2, 2, fatah, kasroh, doma, fatah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Iya, selanjutnya Ibu Imbang, silakan. Halo Ibu Imbang. 3, 2, 2, fatah, kasroh, doma, fatah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Iya, Taib. Ibu Yulita, silakan. 3, 2, 2, fathah kasroh doma, fathah fathah fathah, kasroh kasroh doma doma. Iya, sip. Alhamdulillah, semuanya bisa ya. Saya, Taib. Kita tambah sedikit lagi, Bu ya. Nah, ini kita lagi mengenal tandanya, Bu ya, tandanya. Nah, yang pertama, ya kan itu disebutkan 322, fatah kasroh doma, fatah fatah fatah, kasroh kasroh doma doma. Nah, kita ke yang fatah dulu, tanda fatahnya dulu ya. Fatah yang pertama adalah fatah bertemu alif, ya. Fatah bertemu alif bengkok. Dan satu lagi, fatah berdiri, ya. Saya ulang, fatah bertemu alif bengkok, fatah berdiri. Silakan ucapin sama-sama. 1, 2, 3. Bertemu alif, fathah, alif, bengkok. Fatah bertemu fatah bertemu bengkok. Fatah bertemu alif, fatah. Fathah, alif, Fatah bertemu berdiri. alif, fatah bertemu alif bengkok, fatah berdiri. Iya, ya. Jadi fatah bertemu alif bengkok. Ini alif bengkok, Bu ya. Ini bukan huruf ya, tapi alif bengkok namanya ya, karena tidak ada titiknya.
Lalu fathah berdiri ya. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Ya, selanjutnya di sini Bu ya, kasroh 2 kali kasroh ya. Kasroh kasroh. Nah, kasroh bertemu ya sukun Bu ya. Lalu kasroh maaf. Kasroh berdiri ya. Jadi kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Silakan ucapkan sama-sama. Kasroh bertemu ya Kasroh bertemu ya sukun, sukun, kasroh kasroh berdiri. berdiri. Iya, sip. Satu lagi, sekarang domahnya, Bu ya. Domah bertemu wawu sukun, lalu domah terbalik, ya. Silakan ucapkan. Domah bertemu sukun, domah terbalik. Sukun, domah terbalik. Iya, sip. Nah, kita ulang dari sini, Bu ya. Dari sini. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri, doma bertemu sukun, doma terbalik. Silakan ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, fathah berdiri. Kasroh berdiri. Doma bertemu wawu sukun, doma terbalik. Doma terbalik. Tip ya. Tip. Kita secara keseluruhan, kita ucapkan secara keseluruhan ya dari sini ya. 3, 2, 2, silakan. 3, 2, 2. Fathah kasroh doma. Kasroh doma. Fathah fathah fathah, kasroh kasroh, doma doma. Fathah, 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 Kasroh doma. Fathah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Silakan. Fathah bertemu alif, bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Berdiri. Fathah bertemu ya sukun, maaf, kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Doma bertemu sukun, doma terbalik. Doma bertemu sukun, doma terbalik. Doma terbalik. Ya. Ya. Bisa Bu ya? Coba kita tutup lagi ya, kita tutup lagi ya. Coba ulang sama-sama Bu, dari 3, 2, 2. 1, 2, 3. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, Doma, doma. Kasroh, doma, doma. fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Terbalik. Alhamdulillah. Sip, kita cek Bu ya, kita cek nih. Siap-siap ya, siap-siap. Saya mulai dari Bapak dulu, Pak Hendra. Silakan sebutkan Pak. 3, 2, 2. Fathah kasroh doma. Fathah fathah fathah. Kasroh kasroh doma doma. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Doma bertemu sukun. Doma terbalik. Baik, alhamdulillah, barakallah, luar biasa Pak ya. Mantap. Selanjutnya Ibu Endang, silakan. 3, 2, 2. Fathah kasroh doma. Fathah fathah fathah. Kasroh kasroh, doma doma. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Doma bertemu waw sukun. Doma terbalik. Alhamdulillah, barakallah, mantap ya Ibu juga. Lanjut ke Ibu Sri, silakan. 3, 2, 2. Fathah, kasroh, doma. Fathah, fathah, fathah. Kasroh, kasroh, doma, doma. Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif bengkok. Fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun. Kasroh berdiri. Domah bertemu wawu sukun. Domah terbalik. Iya, sip, mantap, barakallahu fikum. Lanjut ke Bapak Sutrisno.
322 fathah kasroh domah. Fathah 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 kasroh domah domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Waw bertemu domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Masya Allah, mantap Pak ya. Barakallahu fikum. Lanjut ke Ibu Cahya, silakan. Halo Ibu Cahya. Halo Ibu. Ada Bu? Tip, ya. Ada nggak ada respon dari Ibu? Ibu Elis dulu. Silakan Bu. 322 fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh domah domah. Alif bertemu fathah, Kembali Bu, fathah bertemu alif Bu. fathah bertemu alif, fathah fathah bertemu alif bengkok dan fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Iya sip. Lanjut ke Ibu Cahya. Nah sekarang udah ada Bu, silakan. Maaf Ustaz, udah ada suaranya? Gimana Bu, suaranya nggak kedengaran? Nggak ada ya? Saya udah. Iya Ibu. Udah Ustaz. Halo? Halo? Masih Bu, nggak ada kedengaran Bu. Suaranya kecil Ibu. Ya kecil banget ya. Tim. Speakernya Bu di dulu. Biasa terima telepon tuh. Saya ke yang lain dulu Bu ya. Nanti kalau udah suaranya udah bagus. Ya, Tim. Sekarang ke Ibu Entin. Silakan Bu. Ya Ustadz. 322 fathah kasroh domah. Fathah fathah fathah, kasroh kasroh. Domah domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Ya, lanjut ke Ibu Imbang, silakan. Ustaz, ini agak lemot. Ya. 322 fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh, domah domah. Fathah ketemu alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah ketemu ya sukun, domah terbalik. Kalau domah bertemu wawu sukun Bu ya. Oh, wawu sukun, iya iya. Ya, alhamdulillah ya. Barakallah. Selanjutnya Wawu sukun. Ya, Ibu Eni, silakan Ibu yang dari Ambon. 322 fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh domah domah. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh bertemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Alhamdulillah, barakallah. Baik, satu orang lagi ya, karena waktu kita sudah mau habis ya. Satu orang lagi, Ibu Ida. Silakan Ibu. 322 fathah kasroh domah, fathah fathah fathah, kasroh kasroh domah domah. Alif fathah bertemu ya alif, fathah ketemu alif bengkok, fathah berdiri. Kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Domah bertemu waw sukun, domah terbalik. Iya, baik, alhamdulillah ya.
Baik, yang belum berkesempatan dicek tandanya, jangan bersedih hati Ibu ya. Insya Allah minggu depan kita cek kembali ya, silakan Ibu pelajari, boleh dibuka-buka dulu aja PDF pembahasan di Tahsin 1 Modul A ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih mudah insya Allah. Itu pola harus Ibu tekankan, yang penting 3-2-2-nya aja. 3-2-2-nya. Kedepannya juga insya Allah itu akan mudah ya. Yang penting Ibu baca-baca, ya cuma latihan terus ya. Dan Ibu pelajari kembali di rekaman yang sudah kita record pada siang hari ini. Itu saja dulu Bu ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu pelajari hari ini bisa jadi lahan pahala bagi Ibu dan menjadi kebaikan juga bagi Ibu. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam mempelajari ilmu Al-Quran ini dan juga Ibu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktu juga terbatas, saya kembalikan kembali ke Teh Syifa. Silakan Teh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Alhamdulillah, insya Allah mudah ya Bapak Ibu semua. Bagaimana nih untuk kesan hari pertamanya untuk modul A ini? Mudah ya? Tidak susah Bapak Ibu semua, mudah ya? Allah mudah. Insya Allah mudah. Alhamdulillah ya. Baik, nanti kita sambung kembali di pertemuan berikutnya dan nanti juga akan Syifa bantu kirimkan rekaman Zoom beserta latihannya untuk Bapak Ibu semua bisa dimurojaah di rumah. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan memurojaah kembali dan menambah ilmunya lagi seperti itu. Pertemuan berikutnya kapan ya Mbak? Di hari yang sama Ibu Endang, yaitu di hari Selasa siang juga. Insya Allah seterusnya masih sama jadwalnya. Gitu, di pekan depan ya. Makasih. Sama-sama Ibu. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Sama-sama Ibu Imbang. Ini, maaf Syifa mau tanya. Itu yang kita print kalau nggak sama punya Ustadz ya. Kan di punya Ustadz ada huruf-hurufnya, sedangkan di kita Arabnya putus-putus. Itu ya. Yang mana nih Ibu? Yang tadi ditampilkan. Yang ditampilkan kan nyambung-nyambung hurufnya. Sedangkan kita print out, dia hurufnya nggak jelas. Saat di print tidak terbaca begitu. Yang huruf Arabnya nggak terbaca, dia putus-putus. Oh, sepertinya dari tinta waktu printnya gitu Ibu ya. Nanti boleh dicetak ulang ya Bu ya. Oh, iya. Oke, baik. Nah, nanti untuk pola irama mat 2 harakat Bapak Ibu semua bisa latih kembali di rumah karena insya Allah untuk pola ini akan seterusnya kita ulang-ulang kembali, kita murojaah kembali di modul A, modul B, dan seterusnya akan terpakai. Jadi harapannya Bapak Ibu semua pasti bisa untuk mengingat pola-pola ini ya, karena insya Allah juga mudah ya, dan juga sesuai informasi dari Ustadz Ari untuk modulnya sendiri dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan ya. Insya Allah pasti bisa dan tetap semangat kepada Bapak Ibu semua untuk belajar tahsinnya bersama-sama bersama tim Sobat Ngaji seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Nanti kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menyimak belajar bersama dan juga terima kasih banyak kepada Ustadz Kurniawan yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dan memaparkan materinya. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan juga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Sama-sama.